Papua Tengah mulai manuver untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lembah adat wilayah Provinsi Papua Tengah. Dan hari ini juga kita awal dari kegiatan MRP, karena MRP itu adalah lembaga kultur, ya, lembaga masyarakat adat, dan perwakilan yang ada di sini ada lembaga Pokja adat, Pokja perempuan, Pokja agama. Dan MRP memandang bahwa ada beberapa kabupaten yang mengalami ada masalah tentang lembaga-lembaga adat. Nah, sehingga sekarang kami sudah mulai tangani persoalan adat yang ada di sana. Kalau ada yang menyatakan bahwa lembaga MRP tidak punya kewenangan untuk menangani lembaga adat, itu salah. Itu keliru. Kewenangan MRP itu bagaimana lembaga-lembaga yang ada itu harus baik. Sehingga kami sekarang kita mulai dari Timika. Timika ini sudah lama lembaga musyawarah adat suku Amume dan lembaga musyawarah adat suku Kamoro ini jalan tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi itu sendiri, lembaga adat itu sendiri. Sehingga hari ini MRP ambil kebijakan dan kita ingin supaya Lemasa di Mimika itu harus selesai, masalahnya harus selesai, dan dalam waktu dekat juga kami akan undang juga Forkopimda Kabupaten Mimika untuk akan duduk bersama dengan Forkopimda dan MRP Provinsi Papua Tengah. Nah, sehingga hal-hal yang terjadi di Papua Tengah khususnya di Timika itu bisa diselesaikan. Tujuannya adalah kenapa lembaga adat ini kita anggap penting. Karena kalau kita memandang Papua Tengah ini kaya akan sumber daya alam. Ya, tanah Papua ini adalah tanah adat. Dan semua sumber daya alam yang ada itu adalah milik adat. Oleh karena itu mulai dari pihak manapun, itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, ya, harus kita koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga adat yang ada di Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, Diai, bahkan juga Kabupaten Nabire. Dan MRP pasti mulai hari ini kita kerja untuk membenahi seluruh lembaga adat yang ada di 8 kabupaten. Nah, ini yang saya sampaikan, dan harapan besar kami MRP agar Kabupaten Mimika, Amume harus bersatu dan Lemasa harus jadi satu. Perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang Amume di sana itu tidak ada masalah, tapi lembaga itu harus satu. Lemasa itu harus satu, karena Lemasa itu tidak ada kata namanya perkumpulan. Dan saya sampaikan sebagai pimpinan lembaga kultur, ya, MRP Provinsi Papua Tengah, agar pemerintah daerah Kabupaten Mimika juga PT Freeport Indonesia tidak boleh intervensi dan merusak kehormatan dan harga diri orang Amume dan Kamoro di Timika. Kami akan menyurati juga ke pemerintah daerah dan juga Freeport agar sama-sama kita akan kerja keras supaya sama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang ada di Timika, terutama masalah Lemasa dan Lemasko. Karena Lemasa ini kan harus musyawarah adat itu, baik dari Lemasa ke Lemaso harus, yang jelasnya adalah orang harus musdad dulu baru lembaga itu diakui oleh masyarakat. Musdad itu siapa yang lakukan? Itu dilakukan oleh masyarakat adat dengan memiliki wilayah adat yang jelas. Tadi dari Lemasa yang tadi disampaikan, kami juga memperoleh dokumen yang sangat jelas, dan kami terima kasih kepada tadi Lemasa sudah menjelaskan, dan penjelasan itu sangat memuaskan dan kami memahami. Dan Kesbangpol juga tadi sudah jelaskan, Kesbangpol Provinsi, sehingga saya sampaikan agar kita semua harus mari satukan pikiran, satukan pemahaman untuk menyelesaikan dua lembaga adat yang ada di Timika, yaitu Lemasa dan Lemasko. Itu aja. MRP tentu akan, selain kami undang Forkopimda Mimika untuk duduk bersama MRP dan juga Forkopimda Provinsi untuk menyelesaikan dua lembaga adat persoalan dua lembaga adat di Mimika. Kami juga akan buat itu peraturan gubernur tentang lembaga adat. Nah, karena hal ini penting sekali, sehingga kita akan buat lembaga adat itu orang ke depan, anak-anak generasi kita ke depan itu mereka tidak asal-asal bikin lemasa, tapi lembaga itu, lemasa atau lembaga manapun namanya apapun,
di Provinsi Papua Tengah, mereka harus berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat oleh MRP dan pemerintah provinsi. Itu yang kami akan upayakan dalam waktu singkat juga kami akan dorong, karena sambil upaya untuk menyelesaikan di bawah kami juga, karena itu Pergub itu memang itu bukan kepentingan sesaat, tapi itu kepentingan untuk ke depan. Nah, sehingga tetap kami akan perjuangkan dan kami akan bentuk itu peraturan gubernur tentang lembak adat. Jangka waktu berapa lama kira-kira? Karena itu dia Pergub ini kan ada peraturan sesuai dengan peraturan Mendagri ada, tapi waktu itu kita Papua belum diberikan otonomi khusus, sehingga dengan adanya undang-undang otonomi khusus, MRP punya kewenangan untuk, karena kami perwakilan lembaga kultur dan lembaga adat yang ada di setiap kabupaten, masyarakat adat yang ada di setiap kabupaten yang duduk di provinsi, dan kami membuat regulasi atau peraturan gubernur itu, saya pikir tidak ada masalah dan kami akan buat. Dan kerjasama dengan Biro Hukum dan juga Kesbangpol, sehingga tidak menyimpang dari aturan-aturan yang lebih tinggi. Itu saja. Mulai besok dan selanjutnya itu pasti kita akan menuju ke sana bagaimana supaya kita bisa selesaikan barang ini.